Akhirnya, WWE kabulin permintaan kita. Walaupun udah punya banyak gelar, akhirnya WWE nambah satu gelar yang fans udah pengen sejak lama, yaitu gelar Midcard buat divisi wanita. Di episode SmackDown tanggal 9 November 2024 waktu Indonesia, General Manager Nick Aldis ngasih lihat WWE Women's United States Championship, ngasih kesempatan tambahan buat para pegulat cewek buat unjuk gigi dan bersaing merebut gelar bergengsi itu. Gelar baru ini punya arti yang penting banget. Soalnya selama ini fans udah lama minta lebih banyak kesempatan dan representasi di divisi wanita. Gelar Midcard ini itu yang kita butuhkan. Jadi batu loncatan buat bintang-bintang baru atau tempat buat bintang lama yang mau terus maju. Sama kayak gelar United States di divisi pria, gelar ini bisa banget ngebentuk masa depan WWE dan buka banyak peluang buat cerita-cerita baru, rivalitas seru, dan pertandingan yang keren. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal jadi juara pertama? Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Walaupun belum ada kepastian gimana caranya dapetin gelar ini, Nick Aldis bilang kalau gelarnya harus diperjuangin. Jadi, mungkin aja kita bakal lihat pertandingan seru atau bahkan turnamen buat tentuin juara pertamanya. Kalau bener ada turnamen, ini bakal ngasih kita banyak pertandingan yang udah lama ditunggu-tunggu. Sekaligus bikin gelarnya makin berkelas dari awal. Nah, walaupun ada banyak kandidat keren buat jadi juara Women's US pertama kayak Chelsea Green, Michin, atau Naomi, ada juga beberapa pegulat yang walaupun mereka keren, sebaiknya mereka ini nggak jadi juara yang pertama. Yuk kita lihat nih, 4 pegulat yang mungkin nggak pas buat jadi juara Women's US yang pertama. Tiffany Stratton, pemenang Women's Money in the Bank 2024, belakangan ini sering banget tampil di WWE dan jelas ada alasannya. Karena dia tuh keren banget. Walaupun belum punya pengalaman lama, Tiffany benar-benar cepet belajarnya dan langsung keren di ring. Dia punya gaya yang asik, atletis banget, dan punya flair buat bikin semuanya kelihatan gampang gitu. Tapi saat ini, Tiffany punya aliansi sama juara wanita WWE, Nia Jax. Kerjasama mereka udah jadi pusat perhatian di SmackDown selama beberapa bulan. Dan fans udah penasaran banget kapan Tiffany bakal gunain Money in the Bank-nya. Sebenarnya, dia tuh bakal jadi juara Women's US yang bagus. Tapi kalau dia jadi juara sekarang, itu bisa ganggu storyline jangka panjangnya sama Nia dan juga koper Money in the Bank-nya. Kalau Tiffany menang jadi juara Women's US yang pertama, efek cash-in dia mungkin jadi kurang greget dan WWE bakal kehilangan kesempatan buat cerita yang lebih besar buat karakternya. Sekarang, fans lagi invest banget sama alur cerita Tiffany dan briefcase Money in the Bank-nya. WWE pasti pengen punya momen besar pas dia akhirnya pakai kesempatan itu. Juara Women's US pertama sebaiknya itu pegulat yang nggak lagi punya cerita besar lain yang harus diselesaikan. Yang kedua, Charlotte Flair. Singkat aja, Charlotte Flair nggak butuh ini sih. Dia udah berkali-kali jadi juara dunia, salah satu pegulat wanita paling berprestasi di sejarah WWE, dan sering banget jadi sorotan di main event. Walaupun sekarang dia emang lagi pemulihan dari cedera, dia bakal balik dalam waktu dekat, jadi namanya pasti bisa aja masuk ke daftar kandidat. Tapi, kalau langsung masukin Charlotte buat jadi juara baru ini, tujuannya bisa jadi nggak sesuai sama apa yang gelar ini berusaha pengen capai. Charlotte udah hampir dapat semua hal di WWE, dan dia sering banget dapat feud yang profilnya tinggi. Ayahnya, Ric Flair, punya sejarah juga dengan gelar US. Tapi buat Charlotte, ini nggak terlalu penting. Naruh dia sebagai juara Women's US pertama bisa ngerampas kesempatan buat bakat-bakat baru yang lebih butuh spotlight. Sama kayak ayahnya di WCW. Nanti-nanti aja Charlotte boleh punya gelar ini buat ningkatin prestisnya. Tapi buat sekarang, dia nggak perlu ambil gelar baru ini. Kalau Charlotte jadi juara yang pertama, fans mungkin bakal ngelihatnya sebagai langkah aman WWE atau mereka kayak main aman. Bukannya naruh spotlight ke pegulat baru atau yang kurang berpengalaman, WWE malah kasih ke nama yang udah biasa. Di masa depan, gelar US bisa makin bergengsi kalau ada Charlotte. Tapi untuk sekarang, gelar ini harusnya buat pegulat yang lagi naik atau buat ngasih lebih banyak pilihan di divisi wanita ini. Yang ketiga, Jade Cargill. Sejak pindah dari AEW ke WWE lebih dari setahun yang lalu, perjalanan Jade Cargill di WWE bisa dibilang unik. Dia emang seorang bintang, tampilannya keren dan kekuatan fisiknya yang gak main-main. Tapi, WWE pintar ngambil langkah yang lambat buat Cargill.
ngepasangin dia bareng Bianca Belair buat adaptasi sama gaya WWE dan tingkatin skillnya di ring. Walaupun dia punya potensi gede buat jadi juara Women's US nanti, sekarang mungkin bukan saat yang pas. Kalau dia langsung dikasih gelar ini sebagai gelar solo pertamanya di WWE, itu malah bisa bikin perjalanan karirnya berasa kurang. Ada pegulat lain yang mungkin bakal lebih manfaatin gelar ini kalau jadi juara yang pertama. WWE mungkin gak secara langsung ngakuin AEW, tapi fans udah tahu kalau Jade Cargill itu juara TBS pertama di AEW. Jadi kalau dia langsung dikasih gelar US yang pertama, mungkin fans malah bakal ngebandingin dia dan gak semua bandingan itu bakal bagus. WWE punya kesempatan buat ngebangun karakternya dulu sebelum dikasih gelar, biar pas dia dapat gelar, rasanya lebih rewarding. Kalau WWE milih Cargill sebagai juara US yang pertama, beberapa fans bisa jadi ngelihatnya sebagai langkah yang terburu-buru. Apalagi dia tuh masih baru awal banget di WWE. Dia punya potensi buat jadi juara hebat di masa depan, tapi nunggu sedikit lebih lama bakal kasih dia waktu buat jadi pegulat yang lebih matang. Buat sekarang, yang udah punya pengalaman lebih di WWE, bisa bikin gelar Women's US ini kerasa lebih berarti. Dan yang terakhir, Piper Niven. Dia punya sesuatu yang beda di divisi wanita dengan gaya bertarung powerhouse kuatnya. Pertandingan-pertandingannya fisikal banget dan dia bisa bawa variasi buat divisi Women's US. Tapi, sekarang dia lebih sering main di peran kedua, ya di spotlight utama. Kemitraan Piper sama Chelsea Green kasih dia waktu tampil tapi belum ngebawa dia ke posisi utama di divisi solo. Skill di ringnya mantep, tapi dia belum terlalu terkenal sebagai sosok besar di WWE. Ngasih dia gelar yang pertama bisa bikin gelarnya kerasa kurang berkelas, kecuali kalau dia dapat push kuat buat jadi sang juara. Kalau timingnya udah pas, Piper bakal bisa naikin kredibilitas gelarnya, tapi dengan arah karakternya sekarang, mungkin dia bukan pilihan yang tepat buat mulaiin sejarah gelar baru ini. Kalau Piper jadi juara pertama Women's US, bisa-bisa gelarnya malah kerasa biasa aja dari awal karena dia belum jadi sosok utama di WWE. Saat ini, kemenangan buat partnernya Chelsea Green mungkin bakal lebih masuk akal dan kasih start yang lebih kuat buat gelar ini. Nanti kalau Piper berhasil dapat gelar itu bisa jadi momen buat nunjukin perkembangan dia sebagai pegulat solo di WWE. Jadi, walaupun WWE Women's US Championship ini adalah tambahan yang bikin semangat di divisi wanita, pilihan juara pertamanya bakal ngaruh ke sejarah gelar ini ke depannya. Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Jade Cargill, dan Piper Niven punya kualitas keren mereka masing-masing. Tapi cerita, level pengalaman, atau perkembangan karakter mereka sekarang bikin mereka kurang pas buat jadi juara yang pertama. Sebaliknya, nama-nama kayak Chelsea Green, Naomi, atau bahkan Michin bisa bawa prestis, perhatian, dan keseruan buat gelar baru ini. WWE Women's US title ini jadi awal yang baru dan siapa yang lebih pantas buat mulain sejarah ini daripada mereka yang benar-benar siap buat bikin sejarah. Menurut kalian, siapa yang paling pantas buat jadi juara Women's US WWE yang pertama? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.